Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi. Nah itu kayak perawinya. Ini hadis an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Istilah lain dari asma karimnya, asma karimnya itu asma lakobnya itu Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu sahnya amal-amalan itu bagaimana niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu bagaimana apa yang diniatkannya. Wa innamal likulli imri'in jeung eta tetep pikeun jalma ma nawa. Jadi bagi setiap orang itu bagaimana yang diniatkannya. Paman kanat hijratuhu ilallah, apabila niat hijrah dirinya itu kepada Allah wa rasulihi, dan kepada utusannya Allah, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya itu akan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Hijrah artinya sesuai dengan asbabun nuzul hadis ini. Asbabun nuzul hadis ini pertama-tama ada seorang pemuda yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada seorang pemuda yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan ya, hanya dapat menikahi seseorang wanita yang konon namanya Ummu Kuwais. Jadi cunihin teh aya tiba heulana nya pengen ayeuna santri carunihin. Tiba heulana. Ternyata yang hijrah dengan Rasul itu tidak semuanya hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ada seorang pemuda mungkin awal-awalnya sudah ada kontak SMS-an dengan orang Madinah ya dari Mekah itu, atau WA-an dengan orang Madinah namanya Ummu Kuwais. Ya, sehingga seorang pemuda tersebut ikut Rasulullah berhijrah. Tapi tujuan hijrah dia yaitu hanya mau menikahi Ummu Kuwais. Gitu. Sehingga dia tidak mendapatkan pahala hijrah. Dia hanya mendapatkan ya istri yang dia cintainya saja itu. Makanya turunnya hadis ini. Jadi orang itu bagaimana niatnya, bagaimana niatnya. Nah, apabila berniat ikhlas lillah, semata-mata karena Allah wa rasulihi, dan utusannya Allah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka akan sampai dia kepada Allah dan Rasulnya. Akan sampai dia kepada Allah dan Rasulnya. Ketulusan, keikhlasan itu modal utama dalam segala sesuatu, terutama yaitu peribadahan. Karena kata Agim juga itu kan, semua perbuatan apabila didasari dengan ketulusan dan keikhlasan tidak akan mendapatkan kekecewaan. Tuh, jadi insya Allah tidak akan mendapatkan kekecewaan kalau memang didasari dengan ketulusan dan keikhlasan. Nah, di sini dijelaskan apabila hijrahnya semata kepada Allah dan Rasulnya, maka akan sampai dia kepada Allah dan Rasulnya, sampai kepada keridhaan Allah maksudnya, dan keridhaan Rasulnya Allah. Kalau dulu hijrahnya orang Mekah di zaman Nabi atau disertai Nabi, itu pindah, arti hijrah tersebut pindah dari Mekah ke negeri Madinah. Nah, kalau sekarang hijrah kita itu adalah kita harus berusaha pindah dari yang tidak baik, yang salah kepada yang baik. Hijrah kita pindah dari
yang kedua menjadi ikhtiar. Nah itu hijrah kita. Apabila hijrahnya, nah di sini dijelaskan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Apabila kita hijrahnya, hati kita itu ternyata hijrahnya itu hanya semata mendapatkan dunia, yusibuha, maka akan mendapatkannya dunia. Cuman sayang, kalau dunia semata yang kita tuju dengan hati kita, maka wa malahu fil akhirati min nasib. Dia tidak akan bagian dari akhirat itu ganjaran, tidak akan ada ganjaran. Hanya semata dunia aja yang dia dapatkan. Contoh misalkan kita ikhtiar, upaya, usaha, ngalekah, nyiar tareka, dulu petnyawa, disuk-suk, didungdung, ngadon usaha, kakota, ngadon dorong roda, memoy korong, misalkan, dagang es, dan lain sebagainya. Tujuannya hanya semata-mata karena mendapatkan dunia. Nah, apabila disertai dengan kegigihan, ketabahan, jelas disertai dengan semangat yang tinggi, insya Allah akan mendapatkan dunia tersebut, akan dia dapatkan. Nah, tapi sayang kalau hanya sebatas dunia yang dia niatkan di dalam hatinya, ya akhirat tidak akan dapat bagian. Makanya selain daripada kita berusaha, berupaya, melangkah, usaha, ikhtiar, kita niatkan untuk akhirat. Misalkan kita niatkan melaksanakan perintah Allah, karena hirup urip itu diperintah khusus di Allah, orang ikhtiar, upaya, usaha, ngalengka, niat taleka, ulah ngarahu, micen bambang lu, aduh halah, ngalengka. Jadi orang teh ngalaksanakeun perintah Allah, ngalaksanakeun kasar, ngipayahan putra, ngipayahan bojo, misalkannya itu betul-betul karena Allah. Nah, insya Allah di samping dunia akan kita dapatkan, maka akhirat pun ganjarannya akan kita dapatkan. Ini disambung dengan hadis yang lain, bahkan dijelaskan di dalam hadis yang lain itu yang tadi sudah saya sampaikan. Apabila niatnya awas bagus, meskipun amalnya dunia, apabila diniatkan untuk akhirat, nah, misalkan mencari dunia itu untuk beribadah, uangnya misalkan untuk menafkahi anak istri, uangnya untuk misalkan pergi haji. Nah, insya Allah amal dunia tersebut akan menjadi amal akhirat. Ataupun sebaliknya, meskipun salat, puasa, apabila itu niatnya niat dunia, meskipun amalnya amal akhirat, maka akan jadi dunia semata. Itu jadi yusibuha. Intinya di dalam hadis ini yang patut kita garis bawahi, niat adalah pokok permasalahan di dalam amal peribadatan. Awas, segala sesuatu kebiasaan, kelakuan segala sesuatu yang biasa kita lakukan, meskipun bukan termasuk amalan-amalan ibadah, misalkannya amal-amalan mubah, itu bisa jadi ibadah kalau kita diniatkan untuk ibadah, untuk amal soleh. Terus semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh diiringi niat, itu bukan boleh, harus diiringi dengan niat keridhaan Allah, atau dengan ketulusan dan keikhlasan. Karena waktu sudah maghrib, cukup sekian saja, meskipun banyak sesuatu yang belum akan sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum.